Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi unit bisnis dan level korporat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh dosen Ibu Reskino. Baik, kali ini saya akan menjelaskan nih topik yang akan saya bahas terlebih dahulu. Yang pertama itu ada strategi level tingkat korporat, strategi unit bisnis, dan strategi pada tingkat fungsional. Nah, di dalam perusahaan ini terdapat 3 level. Ada level top management, middle management, dan lower management. Pertama, yang akan saya bahas ini mengenai strategi level tingkat korporat, yang dimana pada perusahaan berada pada level 1, yaitu level top management. Nah, di dalam top management ini orangnya itu sedikit, tetapi dia ini bisa mempengaruhi ratusan bahkan ribuan orang. Nah, terdiri dari apa saja sih level top management ini? Terdiri dari CEO, pemilik saham, pemegang saham, dan komisaris. Nah, orang-orang ini tuh yang akan mempengaruhi strategi pada tingkat korporat. Oke, terdapat 3 strategi nih di dalam strategi level tingkat korporat. Apa aja sih? Yang pertama itu ada strategi growth atau pertumbuhan. Yang kedua strategi stabilisasi. Yang ketiga itu strategi penciutan atau penghematan. Nah, di dalam strategi growth management ini dibagi menjadi 2, ada concentration dan diversification. Pada concentration dibagi menjadi 2 subbab. Ada pertumbuhan secara vertikal dan pertumbuhan secara horizontal. Pada pertumbuhan vertikal, dia ini berfokus pada bahan baku. Contohnya itu seperti perusahaan Indofood. Perusahaan Indofood ini bekerja sama dengan perusahaan Bogasari. Nah, yang dimana perusahaan Bogasari ini kan bergerak di bidang tepung gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan Indofood mau bikin produk mie, dia nggak perlu khawatir lagi tentang pasokan bahan bakunya karena dia udah bekerja sama dengan si Bogasari ini. Nah, kalau yang pertumbuhan secara horizontal ini dia berfokus pengembangan usahanya itu berdasarkan target pasar atau berdasarkan kondisi geografis. Contohnya perusahaan Pertamina. Perusahaan Pertamina ini kan berpusat di daerah Jakarta. Nah, karena target pasarnya dia ini banyak, jadi perusahaan Pertamina ini membuka banyak cabang di beberapa kota di Indonesia. Yang kedua, di dalam strategi diversification dibagi menjadi 2 subbab lagi nih, seperti di strategi concentration. Nah, di dalam strategi diversification terdapat 2 subbab, yaitu diversification konsentrasi dan diversification konglomerat. Yang pertama ada diversification konsentrasi. Diversification konsentrasi ini misalnya sebuah perusahaan dia itu ingin membuka anak perusahaan, tetapi masih berhubungan gitu produknya dengan bisnis intinya. Misalnya perusahaan Bank Mandiri, dia itu membuka anak perusahaan yang bernama Aksa Mandiri. Nah, perusahaan ini tuh produknya itu berkaitan dengan asuransi gitu. Kemudian ada diversifikasi konglomerat. Nah, kalau diversifikasi konglomerat ini, perusahaan inti membuat perusahaan cabang gitu, tapi dia produknya nggak berhubungan dengan perusahaan inti. Contohnya ada MNC Group,
terus ada Salim Group, dan Sinar Mas Group. Strategi kedua adalah strategi stabilisasi. Nah, strategi ini tuh masih berkaitan ya dengan strategi level tingkat korporat. Strategi stabilisasi itu kondisi di mana perusahaan kondisinya itu sulit diprediksi dan permintaan pasarnya sedang menurun. Contohnya ketika pada tahun 2019 kan banyak perusahaan yang bangkrut atau diberhentikan gitu. Terdapat 3 kategori nih, ada pause atau diistirahatkan nih perusahaannya. Yang kedua ada no change, perusahaannya itu dilakukan tidak ada perubahan. Yang ketiga itu profit strategi atau laba. Strategi yang ketiga pada level tingkat korporat adalah strategi penciutan atau penghematan. Nah, strategi ini dilakukan apabila perusahaan tidak sanggup bertahan dengan kondisi eksternal. Seperti perusahaan ini banyak pesaingnya, maka yang harus dilakukan perusahaan itu ada 3. Yang pertama, sell out, menjual perusahaan kepada perusahaan lain. Yang kedua ada captive strategi, memotong atau menutup sebagian cabang. Yang ketiga, perusahaan ini menyatakan bankruptcy atau menyatakan bangkrut. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu strategi pada unit bisnis, yang dimana di perusahaan terdapat pada level kedua, yaitu pada level middle management. Pada strategi unit bisnis diambil oleh posisi middle atau posisi manager. Di dalam strategi unit bisnis kita dapat mengelompokkannya menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah perusahaan dengan industri tunggal, yang kedua perusahaan dengan diversifikasi berhubungan, dan yang ketiga perusahaan dengan diversifikasi tidak berhubungan. Pertama itu perusahaan dengan industri tunggal. Contohnya adalah ExxonMobil. Perusahaan ini tuh cuma satu gitu, bergeraknya di bidang minyak bumi aja. Kalau yang kedua, perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan. Contohnya perusahaan PNG. Nah, perusahaan PNG ini menghasilkan beberapa produk kebutuhan sehari-hari seperti Pampers, sabun mandi, dan lain-lain kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga itu adalah perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan. Contohnya adalah perusahaan Textron. Perusahaan Textron punya banyak produk, tapi produknya itu nggak saling berhubungan. Perusahaan Textron ini memproduksi alat tulis, mesin helikopter, mesin pesawat, dan mesin turbin gas. Terdapat 4 strategi di dalam strategi unit bisnis. Yang pertama, strategi cost leadership, strategi diferensiasi. Yang ketiga, fokus cost leadership, dan yang keempat, fokus diferensiasi. Oke, yang pertama ada strategi cost leadership. Strategi ini bertujuan untuk mengutamakan pasar yang luas dan sangat menentukan efisiensi dalam beroperasi. Biasanya strategi ini tuh digunakan pada produk kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti sabun, Daya, Rinso, terus Aqua, terus Indomie, seperti itu. Jadi semakin banyak produk yang dihasilkan, maka keuntungannya pun jadi semakin besar dan biaya operasinya lebih bisa diefisiensikan. Yang kedua ada strategi diferensiasi. Strategi ini itu memproduksi produk yang mempunyai keunikan. Contohnya produk Starbucks dan coffee shop lainnya seperti Janji Jiwa. Nah, produk Starbucks ini kan mempunyai keunikan dibanding produk Janji Jiwa, makanya harganya lebih mahal gitu.
Strategi yang ketiga adalah strategi yang fokus pada keunggulan biaya. Seperti perusahaan ini membuat biaya lebih efisien, tetapi perusahaannya tidak merusak pemimpin pasar atau market leader. Contohnya, saat ini perusahaan yang menjadi market leader pada bisnis smartphone adalah iPhone dan Samsung. Tapi ada sebagian produk yang mengganggu pasar tertentu, seperti merek smartphone Infinix, lalu Oppo, Vivo, Xiaomi, dan sebagainya. Handphone dengan merek ini tentunya harganya lebih efisien daripada harga handphone iPhone ataupun Samsung. Selanjutnya, strategi yang terakhir, yang keempat di dalam strategi unit bisnis itu adalah fokus diferensiasi. Nah, strategi ini syaratnya itu harus menguntungkan untuk perusahaan dan penting bagi konsumen, dapat dikonsumsi, dan produknya itu tidak mudah ditiru, seperti contohnya iPhone. iPhone ini kan sangat sulit ditiru oleh merek handphone lainnya, walaupun mungkin tampilannya itu sama, tetapi sistem di dalamnya itu berbeda. Selanjutnya, setelah kita membahas top management, middle management, sekarang kita membahas lower management. Kita sudah ketahui sebelumnya kalau di top management itu strategi level tingkat korporat, kalau di middle management strategi unit bisnis. Nah, kalau di lower management itu adalah strategi fungsional. Strategi ini terdiri dari perusahaan dan karyawan. Terdapat dua substrategi di dalam strategi fungsional. Yang pertama itu adalah strategi marketing atau pemasaran. Yang kedua, strategi operasional atau operasi, strategi operasi. Pertama, kita akan membahas strategi marketing atau strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu butuh SPT. SPT itu adalah S-nya segmentasi, P-nya positioning, dan T-nya itu targeting. Perusahaan membutuhkan segmentasi dan membutuhkan positioning, serta menentukan seberapa besar target perusahaan ini terhadap tujuan perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, di dalam strategi fungsional ada strategi operasional. Strategi operasional ini meliputi pengurangan karyawan atau buruh. Nah, caranya untuk mengefisiensikan tenaga karyawan itu dengan penggunaan robot di perusahaan atau pabrik-pabrik yang membuat, contohnya seperti Emi dan Aqua, Rinso, dan sebagainya. Selanjutnya, kita perlu juga mengetahui tujuan strategi unit bisnis. Tujuannya itu ada 3. Tujuan yang pertama itu untuk mengelola kompetensi. Perusahaan dirancang untuk menghadapi persaingan yang ketat di dunia bisnis dengan cara yang efektif. Yang kedua, itu menyesuaikan dengan kondisi pasar. Yaitu perusahaan harus menyesuaikan diri dengan kondisi pasar saat ini agar bisa terus berkembang. Yang ketiga itu mengoptimalisasi sumber daya. Perusahaan harus bisa mengalokasikan sumber dayanya secara efektif untuk mencapai tujuan unit bisnis. Oke, baik. Terakhir, kesimpulan dari pembahasan saya kali ini bahwa strategi unit bisnis itu memastikan daya saing perusahaan melalui pertumbuhan, diversifikasi, dan efisiensi operasionalnya perusahaan. Dengan berfokus pada persaingan, penyesuaian industri, dan optimalisasi sumber daya, maupun itu sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.